Haleluya, kembali lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik mengenai formula baptisan yang sedang digandrungi oleh beberapa rekan-rekan kita dari Protestan, dan secara gegabah mereka mengatakan bahwa formula ini menyiratkan iman oneness, ya, atau Sabellianisme. Apa itu oneness, apa itu Sabellianisme, kita bahas nanti. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa formula baptisan yang sedang dibahas ini dipakai, diterapkan, diyakini oleh gereja-gereja Pantekosta klasik, khususnya GPDI dan turunannya, ya. Jadi GPDI dan turunannya itu ada GPPS, GBIS, GBI, GMS, GSPDI, Bethany dan lain-lain. Jadi and the gang itu berarti gereja-gereja Pantekosta klasik yang menerapkan formula ini. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, saudara, dalam dunia teologi, karena saya ingat sekali pertama kali saya ditanya soal formula baptisan itu ketika saya usia 19 tahun. Ditanya oleh pendeta dari Injili. Dia bertanya, padahal saya waktu itu belum kuliah teologi. Saya ditanya, kenapa GPDI pakai formula Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam keterbatasan saya berusaha menjawab. Tapi kali ini saya akan menjawabnya untuk kita sekalian, untuk memberi referensi buat saudara-saudara yang berada di gereja-gereja ini, dan juga untuk menjadi referensi untuk saudara-saudara yang di luar dari gereja-gereja yang menerapkan formula ini. Kenapa? Karena formula ini secara tidak bijak dikaitkan dengan oneness, ya. Jadi gereja-gereja yang memakai formula baptisan yang ini itu dianggap gereja-gereja yang menerapkan iman oneness Pentekostalism atau Pantekosta keesaan. Itu sebabnya saya perlu untuk membahas sedikit mengenai apa itu oneness, dan kenapa saya rasa perlu untuk mengklarifikasi ini, karena kami tidak menerima, kami tidak sepakat kalau kami dikatakan sebagai gereja oneness. Kenapa demikian? Karena alasan yang seperti ini. Pertama, oneness itu kelompok non-trinitarian atau bahkan anti-trinitarian, di mana penjabaran doktrinal mereka soal Allah, mereka percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Kemudian oneness Pentekostalism, ya, itu juga sama seperti Unitarian, adalah bentuk kekinian dari ajaran modalisme pada gereja-gereja purba masa lalu, ya, di mana turunan modalisme itu ya Sabellianisme, Patripasianisme dan sebagainya, di mana pengajaran-pengajaran modalisme ini berkata bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu hanyalah peran, hanyalah nama, tapi sebenarnya ketiganya itu hanya satu pribadi. Jadi kalau saudara pernah mendengar ilustrasi yang mencoba menjelaskan Allah Tritunggal dengan cerita seperti ini, Tritunggal itu seperti satu sosok, ya, pria, di mana di rumah dia menjadi ayah, kemudian ketika dia keluar rumah dia ke gereja dia menjadi jemaat, pelayan Tuhan, kemudian ketika dia bekerja dia menjadi guru. Nah, berarti guru, pelayan Tuhan dan juga Bapak. Itu kan tiga, tapi sebenarnya satu. Nah, itu adalah penjelasan modalisme. Itu penjelasan yang menjelaskan bahwa tiga itu hanyalah fungsi atau hanyalah peran atau hanyalah nama, padahal ketiganya itu satu pribadi. Itu adalah keyakinan oneness, ya, keyakinan modalisme. Nah, modalisme atau Sabellianisme, Patripasianisme itu dikutuk atau dikucilkan sebagai bidat atau sesat oleh konsili-konsili otoritatif dari gereja-gereja purba masa lalu, yaitu Konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus dan Kalsedon. Dan ajaran Sabellianisme ini memiliki bentuk yang kontemporer yang kita kenal dengan nama oneness Pentekostalism atau Pantekosta keesaan, dan juga Unitarianisme itu memiliki bentuk yang sekarang sebagai Saksi Yehova, dan ada beberapa gereja seperti Jagi, ya, kita lihat nanti.
Jadi sebutan lain dari kelompok ini adalah oneness atau Jesus only. Ya, memang bahwa kelompok ini adalah sempalan minoritas dari gereja Pantekosta. Ya, memang mereka adalah gereja-gereja Pantekosta, tapi kita lihat nanti penganutnya bahwa tidak semuanya gereja Pantekosta. Ada beberapa gereja Protestan. Ya, jadi saudara, oneness ini memang dari Pantekosta, tapi tidak semua orang Pantekosta, tidak semua gereja Pantekosta ini dapat disebut oneness atau Jesus only. Ya, sebutan lain dari kelompok ini itu oneness atau Jesus only, atau menggunakan nama lain tapi meyakini hal yang sama, yaitu Allah itu satu pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus itu hanyalah peran atau nama, sebenarnya hanya satu pribadi dan sebagainya. Ya, itu identitasnya. Kemudian ajarannya. Jadi oneness ini atau Sabellianisme modern ini menolak formula baptisan Trinitarian. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi mereka Jesus only, mereka menolak formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan hanya formula, karena kredo mereka, pengakuan iman mereka, mereka tidak meyakini soal Tritunggal. Makanya mereka dalam formula baptisannya tidak menggunakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi mereka hanya membaptis, hanya berdoa, berkhotbah, semuanya dilakukan hanya nama Yesus saja, ya, Jesus only. Ini oneness Pentekostalism atau kelompok oneness. Ragam ajaran yang serupa dengan kelompok oneness ini adalah sebagai berikut. Beberapa di antara mereka mengajarkan Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Bapa itu Yesus dan Roh Kudus itu juga Yesus. Mereka bukan tiga pribadi yang berbeda, sebenarnya mereka itu satu, ya, Yesus. Nah, itu pengajaran oneness atau saksi Yehova, ya, yang berkata bahwa Yesus itu hanya manusia, bukan Allah. Atau subordinasianism. Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa, ya. Sama mereka ilahi, tetapi Bapa itu lebih tinggi, Yesus itu ilah yang lebih rendah, Roh Kudus itu lebih rendah lagi. Nah, itu kalau saudara tidak hati-hati, itu juga seringkali nampak dalam khotbah-khotbah beberapa pendeta, saudara, ya. Kemudian Unitarian yang terkenal nih, mereka memulainya dengan memperkenalkan nama Yahweh, dan mereka mulai menggiring keyakinan bahwa Yahweh itu satu-satunya Tuhan. Mereka tidak terlalu membahas soal Yesus atau Roh Kudus atau Tritunggal, ya. Jadi fokus utama mereka adalah Yahweh. Ya, ini semua bukan oneness, tapi seperti satu keluarga, bahwa mereka tidak percaya Tritunggal. Mereka bukan Trinitarian. Mereka non-Trinitarian. Nah, penganut-penganutnya, coba saudara hafalkan dulu ini, saudara pahami dulu ini oneness dan keluarganya. Apakah GPDI and the gang? Kalau saya bilang GPDI and the gangnya ini berarti gereja-gereja turunan dari GPDI, ya. GPPS, GBI, GMS, kemudian GSPDI, GEBIS, dan lain sebagainya. GPDI and the gang. Apakah gereja-gereja ini menganut pemahaman seperti ini? Kita lihat nanti. Coba saudara lihat dulu pengajarannya oneness ini. Penganutnya yang memang benar-benar nampak kelihatan, ya, itu ada United Pentecostal Church International. Dia adalah gereja Pantekosta keesaan, ya, sinode oneness terbesar yang dikenal hari ini. Pusatnya di Amerika. Kemudian ada The Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith. Kemudian ada lagi The Pentecostal Assemblies of the Word Incorporated, mungkin, ya. Situ jelas-jelas saudara, logonya itu Jesus only. Di atasnya, ya, Jesus only. Kemudian ini bukan gereja Pantekosta, tapi bisa kita golongkan oneness. Gereja Yesus sejati atau True Jesus Church. Saya tidak tahu ini pusatnya di mana, tapi mungkin kalau tidak salah di mana, ya, di China atau di Korea, begitu, ya. Dari orang-orang timur ini, orang Asia Timur. Ada juga di Indonesia. Mereka hanya menggunakan nama Yesus,
dalam doa, dalam baptisan, dalam apapun, karena memang mereka hanya meyakini Yesus atau Jesus only, tapi bukan Pantekosta. Makanya saya tidak menyebutnya Oneness Pentecostalism, hanya Oneness. Dan ini JAGI, Jemaat Allah Global Indonesia. Ya mereka bukan Oneness, mereka Unitarian, mereka percaya hanya ada satu pribadi. Kemudian penganut-penganutnya, tokoh-tokohnya yang terkenal, yang keluar dari GPDI mungkin ya, dulu dia GPDI, tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang masih memakai logo GPDI dalam setiap ibadahnya, yaitu Pastor Jerry Elim, ya Jerry Elim, kemudian Benny Irawan. Nah, saya tidak tahu kenapa dua orang yang memang Oneness ini, Jerry Elim ini, Pastor Jerry Elim ini memang Oneness. Benny Irawan saya tidak tahu apakah dia Oneness atau Unitarian, tetapi keduanya dipastikan anti Tritunggal atau non Trinitarian, ya. Kenapa keduanya ini diundang oleh YHS? Saya lihat lagi, padahal doktrin YHS itu ya dia percaya, saya tidak tahu ya apakah YHS percaya Tritunggal, tapi kedua orang ini diterima oleh YHS dalam acaranya. Kemudian Korudi, ya ini yang terbaru, ini yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat video ini, ya. Korudi dalam kanal YouTube Layar Teologi, dia dalam satu sesi live streamingnya dia berkata GPDI, GMS adalah Oneness. Nah ini perlu diklarifikasi, jangan terlalu terburu-buru Korudi ya, kita perlu melihat dari berbagai macam aspek. Ya Korudi jelas-jelas anti Trinitarian, persetan dengan Trinitas, itu ya, oh Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Kemudian ada lagi Bishop Joshua Tewu. Saya baru tahu bahwa Joshua Tewu mengangkat dirinya sebagai bishop, ya. Bishop itu uskup. Kemudian Paul Chang, Pendeta Arianto Nugroho. Mereka Bishop Joshua Tewu ini Oneness. Kalau Arianto Nugroho ini Unitarian. Paul Chang ya intinya mereka kelompok non Trinitarian ya. Dan juga ini yang agak menggelitik dan seperti agak kurang sopan kata-katanya, Frans Donald dalam kanal YouTube-nya Warta Kabar Baik. Nah orang-orang ini, tokoh-tokoh ini adalah para penganut Oneness atau Unitarian ya sejenisnya. Intinya mereka semua kelompok non Trinitarian. Kita sudah tahu siapa-siapa saja tokoh-tokoh dari Oneness dan kelompok-kelompok non Trinitarian. Kita sudah tahu gerejanya, sinodenya, dan kita sudah tahu ajarannya. Sekarang saudara coba lihat apakah penjelasan Tritunggal dari GPDI dan and the Gang ya. GPDI and the Gang, GMS, GBI, GBS dan sebagainya. Apakah penjelasan Tritunggal kami sama dengan Oneness? Ya, GPDI mengikuti, mewarisi pengajaran dari orang yang dikenal dengan nama William Henry Ofler. Ya, jadi formula baptisan yang sedang dibahas oleh rekan-rekan kita dari Protestan itu sebenarnya yang kami pakai itu sebenarnya juga adalah warisan dari ini W.H. Ofler. Jadi ini adalah bapak, bisa dibilang bapak kami ya, bapak teologi. Coba kita lihat sumber pertamanya, primary resource-nya, tulisannya sendiri, tulisan tangannya, penjelasan mengenai doktrin Tritunggalnya. Saya bacakan di halaman 9. The oneness of God is not numerical. Is a oneness, he is a oneness of thought and purpose, a oneness of ministry and love. It is a oneness of holy accord and harmony. And we repeat that the oneness of God is never numerical. He never means the number one. Ya, jadi keesaan Tuhan itu bukan numerik. Dia adalah kesatuan pemikiran, kesatuan oneness-nya ini apa yang dimaksud oneness-nya tokoh GPDI ini ya. Oneness-nya itu maksudnya oneness pemikirannya, oneness tujuan, oneness pelayanan, oneness love, kesatuan kasih.
sebuah keesaan dari pelayanan dan kasih. Dan kami ulangi bahwa keesaan Tuhan tidak pernah berupa angka. Dia tidak pernah berarti nomor satu. Dan coba lihat ini. W. Ofler dalam bukunya ya di halaman 10 dia bilang Muhammadanism, Unitarianisme, Kristen ilmu pengetahuan, teosofi, Bahai, yoga, Hindu, Buddhis, Konfusianisme, dan setiap agama lainnya di seluruh dunia, dan setiap roh antikristus dimanapun itu ditemukan, semua orang menyerukan Tuhan satu. Menarik kalau saudara-saudara menganggap bahwa GPDI dan the gang ya itu sebagai oneness. Di sini secara eksplisit dia membedakan dirinya dengan oneness atau Unitarian ya. Secara eksplisit justru dia menyaksikan Unitarianisme. Dalam lanjutannya, jika Tuhan kita hanyalah satu, dan jika dia berdiam dalam kesendirian dan keesaan numerik, maka Tuhan sendiri tidak akan pernah bisa menggenapi firman-Nya sendiri. Jadi dia tidak setuju bahwa Allah itu satu pribadi, satu dalam hal numerik, satu. Sedangkan Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah peran. Tidak, dia tidak setuju. Dan kalau dia tidak setuju, maka gereja yang mewarisi teologinya juga tidak setuju. Siapa itu? Ya GPDI. Sebagai gereja Pantekosta tertua di Indonesia yang juga turunannya adalah gereja-gereja Pantekosta klasik yang juga berasal dari GPDI. Itu juga sependapat dengan W.H. Ofler bahwa kami tidak meyakini Allah itu satu pribadi. Ya, karena bagi Ofler satu numerik itu adalah sebuah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini lebih jelasnya saudara, ini lebih jelasnya di halaman 11. Dengan demikian, kepenuhan tubuh ketuhanan selalu dinyatakan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 dalam manifestasi dan operasi penebusan, 1 dalam tujuan, kekuatan, dan cinta. Selain itu, masing-masing entitas, jadi mereka bukan satu entitas, mereka bukan satu pribadi, tapi mereka adalah pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang kami yakini. Itu adalah Tritunggal Allah GPDI and the gang. Itu Tritunggal yang dianut oleh GPDI, GBI, GMS, dan gereja-gereja Pantekosta klasik lainnya yang adalah turunan GPDI. Itu Tritunggal yang kami yakini. Jadi kita, saudara-saudara yang menganggap bahwa formula itu menyiratkan kami oneness, saudara perlu baca primary resource dari teologi kami soal Tritunggal. Saya lanjutkan. Ketuhanan ini memiliki karakteristik, manifestasi, dan pelayanan tertentu yang tidak pernah berubah. Coba ini penting sekali saudara ya. The Father is always the Father. The Son is always the Son. The Holy Spirit is always the Holy Spirit. Bapa selalu Bapa. Anak selalu anak. Roh Kudus selalu Roh Kudus. Dan sungguh luar biasa mengetahui bahwa 3 ini adalah satu. Nah, oneness saudara ya. Saya kasih tahu saudara yang masih menganggap kami ini oneness. Oneness itu tidak akan mau menyebut Bapa selalu Bapa, Anak selalu Anak, Roh Kudus selalu Roh Kudus. Nggak akan mau mereka. Karena bagi mereka, Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Yesus dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, jadi ini sangat bertentangan dengan prinsipnya oneness atau Unitarian. Dan ini yang kami yakini, yang kami yakini GPDI and the gang yang memakai formula itu. Ini dulu soal Tritunggalnya dulu ya, doktrin Tritunggalnya dulu. Ini yang kami yakini bahwa Bapa selalu Bapa, Anak selalu Anak, Roh Kudus selalu Roh Kudus, dan ketiganya adalah 3 pribadi yang berbeda. Ya. Lalu sekarang kita sudah tahu bahwa secara tegas Tritunggalnya GPD itu tidak bisa diterima oleh oneness. Tapi kenapa formula baptisan dari gereja Pantekosta yaitu GPD and the gang itu menimbulkan polemik. Ya, kita perlu tahu dulu ya, 3 jenis formula baptis. Yang pertama, Trinity only. Jadi gereja-gereja yang menggunakan formula hanya Tritunggal saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau ya seperti Katolik, Protestan, Ortodoks. Kemudian gereja-gereja yang menolak Tritunggal
Jesus only atau oneness. Oneness ini bukan hanya Pentekostal, tapi oneness ini juga ada dari gereja-gereja Protestan lain. Unitarian juga bisa. Jesus only. Jadi formula baptisannya adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kami hybrid ya. Jadi kami menggabungkan dua formula ini. Nah, ini nanti kita lihat kenapa kok bisa seperti ini, Saudara. Saya bingung mau pakai istilah apa, karena kami tidak only. Karena kami Trinity dan juga pakai nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang kami pakai Gereja Pantekosta yang tadi itu ya, yang pelopornya adalah WH Ofler. Kemudian kami teruskan GPDI sebagai Gereja Pantekosta tertua, kemudian di Indonesia, kemudian diwarisi juga diteruskan oleh gereja-gereja Pantekosta lainnya seperti GPPS, GBI, GMS dan lain sebagainya, GSPDI, GEBIS ya. Kami memakai formula yang hybrid. Kami tidak memakai formula Trinity only atau Jesus only. Nah, ini yang menjadi polemik. Ini yang menjadi polemik, Saudara. Kita perlu tahu 3 poin keberatan dari rekan-rekan saudara kita terhadap formula hybrid ini. Yang pertama, karena bagi mereka, kami atau gereja-gereja Pantekosta ini memodifikasi formula asli. Ya. Ini asli ini digaris bawah karena akan saya bahas atau tanggapi ya. Karena memodifikasi formula asli dalam pengertian yang mereka pahami sebagai asli adalah only Trinity formula. Jadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah formula yang asli menurut saudara-saudara kita, sehingga mereka keberatan ketika ada gereja yang memodifikasi, atau mereka keberatan karena formula hybrid ini menggunakan nama Tuhan Yesus. Padahal dalam Matius 28 ayat 19 di situ sudah jelas dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ tidak ada Tuhan Yesus. Tapi kenapa gereja-gereja ini memodifikasi dan menggunakan nama Tuhan Yesus? Itu mereka keberatan, Saudara. Kemudian apalagi ada kata yaitu di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada kata yaitu. Mungkin kalau tidak ada kata yaitu, mungkin kalau diganti kata dan, itu lebih itu tidak akan menimbulkan polemik yang lebih besar ya. Tapi mereka keberatan karena kata yaitu, seolah-olah dengan kata yaitu formula ini menyatakan iman sabelianisme atau modalisme. Itu saya disindir-sindir oleh teman-teman saya di kampus dulu. Dosen saya, karena formula ini. Dan saya belum tahu jawabannya sampai akhirnya saya melakukan penelusuran. Ya, jadi ini 3 poin keberatan. Saudara mereka mau kasih berapa poin keberatan pun, ya ini sebenarnya poin keberatan mereka. Ya, gereja penerap formula hybrid itu kita harus tahu dulu ini ya. Terbukti dan ini poin keberatan ini akan saya tanggapi dengan dalam 6 poin. Oke, kita lanjut. Gereja penerap formula hybrid itu terbukti meyakini doktrin Tritunggal yang bertentangan dan ditolak oleh kalangan Oneness, Pentekostalisme, atau Sabelianisme atau Unitarianisme. Jadi dengan doktrin Tritunggal ini jangan lagi menyamakan kami dengan Oneness, karena kami berbeda pandangan doktrinal. Ya, jadi itu sudah clear. Sekarang masalah formula baptisannya. Kenapa ini menjadi polemik dan ini seolah-olah menyeratkan kami ini Oneness? Apakah tidak ada jalan keluar? Saya menanggapi dalam 3 pendekatan untuk menjawab hal ini. Yang pertama, pendekatan rasional. Argumen pertama saya, Saudara. Mereka-mereka yang anti terhadap membaptis dalam nama Kristus, itu sebenarnya adalah mereka-mereka sedang menyangkal bukti eksplisit dalam kitab suci. Ya, ada 4 ayat yang menyatakan secara eksplisit bahwa ada orang-orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38, kisah 8 ayat 16, kisah 10 ayat 48, kisah 19 ayat 5. Di situ secara eksplisit, secara tersurat ditulis, dibaptis dalam nama Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
dibaptis dalam nama Yesus dan sebagainya. Ya. Mereka juga punya Alkitab yang punya ayat ini, tapi mereka menafsirkannya seperti ini. Ya, tafsiran terhadap kemunculan nama Yesus dalam baptisan-baptisan di ayat-ayat tersebut seperti ini. Yang pertama, menurut mereka itu bukan formula baptisan, ya. Jadi itu sekedar berarti dibaptis dengan baptisan Kristen. Kemudian yang kedua, ayat-ayat itu sebenarnya tidak menunjukkan formula baptisan. Itu hanya menyatakan bahwa mereka dibaptis sesuai dengan ajaran Yesus. Mereka dibaptis berdasar, atau tafsiran lain, dibaptis berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Atau tafsiran lain lagi, dibaptis atas otoritas Tuhan Yesus. Dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan bahwa 4 ayat yang di sini tadi, ini, ya, itu jelas-jelas bukanlah formula baptisan. Jadi dibaptis dalam nama Yesus Kristus di dalam ayat ini itu bukan formula baptisan menurut mereka. Formula baptisan itu hanyalah di dalam Matius 28 ayat 19 menurut mereka. Ya, karena apa? Karena mereka keberatan ada perbedaan begitu, sehingga mereka menganggap itu sebenarnya hanyalah sebuah ayat-ayat definitif yang tidak menyiratkan formula baptisan itu bagi mereka. Sebenarnya saudara, lebih tepatnya 6 tafsiran atau 7 tafsiran di atas ini, ya saudara, itu lebih tepat dikenakan untuk ayat Galatia 3 ayat 27. Di situ ditulis, sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, baptized into Christ, telah mengenakan Kristus. Ya, ayat ini cocok dengan penafsiran dari saudara-saudara kita yang menolak membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini secara masuk akal dikatakan sebab kamu semua dibaptis dalam Kristus. Ya, ini berbeda dengan 4 ayat tadi yang secara eksplisit di situ tertulis baptized in the name of Christ. Dan ini struktur yang sama, ya, dalam 4 ayat tadi itu struktur yang sama dengan Matius 28 ayat 19. Jadi kalau saudara mau memakai tafsiran 7 tafsiran ini ke dalam Kisah 238, 8:16, Kisah 10:48 dan 19 ayat 5, di mana di ayat-ayat itu secara eksplisit ada tertulis in the name of, maka 7 tafsiran ini juga bisa diterapkan secara adil ke dalam Matius 28 ayat 19. Nah, apakah saya mengada-ngada? Ternyata saya tidak mengada-ngada, ya. Jadi 7 tafsiran ini itu juga bisa diterapkan ke Matius 28 ayat 19. Dan dalam posisi yang sama, kami bisa mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu hanya sekedar berarti dibaptis dengan baptisan Kristen. Itu hanya sekedar berarti sesuai dengan ajaran Yesus. Itu bukanlah formula baptisan. Jadi ini setara, ya, karena ada struktur, ada sisipan atau ada kata in the name of, ada frase in the name of. Oke, kita akan lihat itu nanti, saudara. Kita akan sampai ke situ. Argumen saya yang kedua, tolong diperhatikan, tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja bahwa kredo itu dinilai dari formula baptisan. Lah yang sedang kami alami ini kan, kami dituduh menggunakan kredo Wanes dari melihat formula baptisan kami. Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja bahwa kredo itu dinilai dari formula baptisan. Ya, saya kutipkan ini tulisannya Leo F. Miller, Professor of Philosophy in the Pontifical College Josephinum, halaman 532-533. Ungkapan-ungkapan yang tampaknya menyiratkan penggantian rumusan kredo hanya menunjukkan bahwa kredo adalah kriteria yang dengannya keabsahan baptisan ditentukan dalam kasus-kasus yang meragukan. Saya ulangi lagi. Kredo adalah kriteria yang dengannya keabsahan baptisan ditentukan dalam kasus-kasus yang meragukan. Jadi kebalik logikanya. Jadi formula baptisan itu dinilai dari kredo, bukan
kredo dinilai dari formula baptisan? Itu yang sedang terjadi di gereja mula-mula, bahwa formula baptisan itu dinilai dari kredo. Sedangkan apa yang kami alami, kredo, pengakuan iman kami dinilai dari formula baptisan. Logikanya kebalik. Ya. Coba lagi, meskipun baptisan diberikan melalui ucapan Trinitas, yaitu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu tidak sah jika pelayan tidak memiliki iman yang benar. Jadi sekalipun formulanya benar, tapi kalau kredonya salah, dia tidak sah. Itu di masa lampau. Tapi itu sudah dimodif penafsirannya sehingga beberapa gereja sekarang meyakini bahwa asalkan dibaptis dalam nama Tritunggal, sekalipun dari bidat, itu tidak perlu dibaptis ulang. Ya. Baik kredo maupun tanya jawab iman tidak dapat diwakili dengan ucapan formula. Ini yang perlu diketahui ya, bahwa dari sejarah gereja sejak awal, pengakuan iman itu tidak pernah dinilai dari formula baptisan. Sebaliknya, sekalipun formula baptisannya itu nampaknya sangat trinitarian, tapi kalau kredonya itu sesat, salah, maka dia tetaplah sesat atau salah. Ada banyak bukti saudara yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian pendekatan yang saya pakai kedua adalah pendekatan historikal. Argumen yang ketiga, pernyataan eksplisit dalam Matius 28 ayat 19 itu tidak pernah langsung dipahami sebagai sebuah formula yang diucapkan dalam tindakan baptisan. Nah ini yang tadi, yang argumen pertama saya tadi, kalau saudara bisa kembali lagi. Coba perhatikan, ungkapan in the name of, itu kalau saudara setia dengan 7 penafsiran terhadap 4 ayat dalam Kisah Para Rasul, maka secara adil saudara harus menerapkan juga ke dalam Matius 28 ayat 19. Dan hasilnya sama seperti ini. Ungkapan in the name of dalam Matius 28 ayat 19 itu ternyata dalam sejarah gereja itu dipahami secara beragam. Sebagian mengartikan bahwa pembaptisan harus dilaksanakan nominando et voce ipsa invocando. Incovando ini maksudnya diucapkan patrem et filium et spiritum sanctum. Jadi baptisan itu, tindakan baptis diucapkan dengan mengucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tafsiran yang pertama. Ada lagi tafsiran yang lain. Matius 28 ayat 19 itu sebenarnya hanyalah oleh otoritas, yaitu hanya menunjukkan bahwa baptisan yang sah itu harus oleh otoritas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah kan sama kayak tadi saudara, ya kan? Atau tafsiran yang lain, nomor 3, yang lain lagi mengatakan bahwa itu menandakan kesatuan kodrat ilahi, bukan menyatakan formula baptisan. Yang satunya menyatakan Matius 28 ayat 19 itu formula baptisan, yang lainnya menyatakan oh itu bukan formula, itu otoritas, itu hanya menunjukkan oleh otoritas siapa kamu dibaptis. Yang lainnya lagi mengatakan oh itu bukan formula, itu hanya menandakan kesatuan kodrat ilahi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, yang lain lagi baru-baru ini dan dengan tepat menegaskan bahwa itu menandakan pembentukan keadaan ketergantungan. Nah, tidak terlalu penting ya, supaya cepat saja. Penafsiran manapun dari 3 ini tadi, ya, dari 4 ini tadi, yang diadopsi, jika frase in the name of dipertimbangkan dalam Matius 28 ayat 19, terlepas dari implikasi praktis dan doktrinal yang ditemukan oleh gereja, atau jika dipertimbangkan dalam terang didache, ya, didache, yang mengutipnya itu sama sekali tidak menyeratkan penggunaan formula untuk administrasi baptisan. Karena apa? Salah satu argumen mereka bahwa baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini adalah formula yang asli, karena didache, dokumen tertua dalam gereja itu juga menyatakan atau menulis secara eksplisit bahwa seseorang harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, apakah kalimat itu adalah menandakan formula atau sebuah kerangka iman atau kredo iman yang dimana dia harus dibaptis ke dalamnya? Itu bukan sesuatu yang final ya. De Baptismo pasal 2 berisi kiasan lain untuk kata-kata yang diucapkan selama tindakan baptisan, di mana Tertullian mengatakan bahwa orang-orang kafir menganggap luar biasa bahwa seseorang dapat memperoleh kehidupan kekal melalui baptisan, karena dalam kesederhanaan seperti itu, tanpa kemegahan, tanpa persiapan yang tidak biasa, dan bahkan tanpa biaya apapun, manusia ditempatkan di air, dibaptis dengan beberapa kata ya, inter pauca verba tinctus.
Teks ini membutuhkan bantuan dari sumber lain jika ingin memberi bukti keberadaan formula. Karena teks ini juga dipakai oleh beberapa orang-orang yang meyakini bahwa formula Trinity only itu adalah formula yang asli. Ya, mereka harus punya bantuan sumber lain jika ingin memberi bukti soal itu adalah formula. Karena Tertullian dalam De Corona pasal 3 mengatakan bahwa orang yang dibaptis pada saat dibenamkan menjawab sesuatu yang lebih daripada yang ditentukan Tuhan di dalam Injil. Artinya praktek baptisan atau tindakan baptisan oleh gereja mula-mula itu bisa saja tidak benar-benar menggunakan formula baptisan Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Karena di situ ada indikasi dalam tindakan baptis ada suatu proses interogasi, tanya jawab, ya, yang itu melampaui apa yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Dan dengan proses tanya jawab itulah kemudian si katekumen itu dibaptis. Dari sini pastilah bahwa orang yang sedang dibaptis sedang menjawab pertanyaan tentang iman. Tetapi apakah beberapa kata itu mengacu pada formula baptisan? Nah, tidak seorang pun dapat menyimpulkannya dari teks tersebut. Selanjutnya, dalam baptismo kita diberitahu bahwa penyucian dosa diperoleh melalui iman yang dijanjikan pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi istilah-istilah ini juga terlalu pasti untuk ditafsirkan sebagai pengakuan iman, bukan suatu formula. Begini saudara, maksudnya ada indikasi yang kuat bahwa tindakan baptis yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu tidak menggunakan formula baptisan yang baku dan diterima oleh gereja secara universal pada waktu itu, karena ada berbagai macam variasi dan mereka melakukan pembaptisan dengan proses tanya jawab, ya, dan itu tidak bisa disebut suatu formula. Perintah untuk membaptis dalam nama Tritunggal bahkan dengan fakta ini tidak sedang memerintah untuk mengucapkan nama-nama pribadi ilahi dalam tindakan baptisan. Ya. Jadi perintah untuk membaptis dalam nama Tritunggal bahkan dengan fakta ini itu tidak sedang memerintahkan mengucapkan nama-nama pribadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa interpretasi yang sama harus diterapkan dalam didache, karena di didache itu kan secara eksplisit ada dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu interpretasi dalam Matius 28 itu harus secara adil diterapkan juga dalam didache. Karena tidak ada dalam konteks langsung maupun dalam latar belakang sejarah umum yang memungkinkan kesimpulan bahwa kata-kata ini harus diucapkan ketika sakramen diberikan, ya. Tidak ada saudara dalam latar belakang sejarah umum yang memungkinkan bahwa ucapan Trinity only itu diucapkan ketika melakukan tindakan baptis. Ya, meskipun baptisan adalah salah satu topik paling menonjol, dan ini sumber yang lain. Meskipun baptisan adalah salah satu topik paling menonjol dalam korespondensi Cyprianus Bapak Gereja, sungguh luar biasa bahwa dia tidak pernah mengutip formula baptisan. Dia mengutip bagian dari credo, jadi pengakuan iman yang diperlukan untuk pembaptisan, yaitu pengakuan iman Trinitarian. Dia mengutip dari credo, tapi dia tidak secara jelas mengutip bahwa kata-kata itu adalah formula baptisan. Ada tendensi bahwa dalam proses pembaptisan gereja purba yang dilakukan adalah interogasi atau tanya jawab tentang pengakuan iman soal Trinitas atau Tritunggal, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa Tritunggal itu dijadikan formula yang baku. Tulisannya tidak selalu menyiratkan suatu formula baptisan. Semua persyaratan konteks dipenuhi oleh pengakuan iman ortodoks pada Tritunggal, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa mereka tidak memikirkan soal formula. Gereja purba tidak memikirkan soal formula, sehingga tidak ada formula asli. Gereja purba itu mementingkan credo, ya, credo yang merupakan hal yang dibahas oleh Cyprianus.
Konsili Kartago yang dirayakan di bawah Siprianus pada tahun 256 juga berkutat pada perlunya melaksanakan baptisan dalam Tritunggal, karena ini adalah perintah Tuhan, tetapi tidak menyebutkan bahwa menjalankan perintah ini dengan formula baptisan yang diucapkan. Jadi ini adalah credo, dipastikan bahwa orang yang akan dibaptis ini harus mengakui soal Tritunggal, Allah Tritunggal. Tetapi proses itu, catatan itu tidak menunjukkan mengenai formula Tritunggal yang diucapkan dalam tindakan baptis, ya. Tetapi seorang tidak dapat menyimpulkan adanya keberadaan formula dari pernyataan-pernyataan ini. Ini argumen saya yang keempat, saudara. Dalam sejarah gereja awal, formula baptisan tidak lebih penting dari credo. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa formula baptisan itu tidak lebih penting dari credo. Sehingga jemaat mula-mula dibaptis dengan formula yang bervariasi. Ada yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ada yang dalam nama Tuhan Yesus, ada yang dalam nama Yesus Kristus. Tapi sekalipun formulanya bervariasi dan beda-beda, tapi mereka dibaptis dalam iman yang sama, yaitu kepada Allah yang Tritunggal. Iman yang Trinitarian. Ini dasar-dasar dari argumen saya yang keempat. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan formula baptisan seperti yang kita pahami sekarang ini, yaitu Trinity Only, itu telah berulang kali dipertanyakan dalam terang sejarah gereja mula-mula. Dom de Punit dalam papernya yang terkenal tentang baptisan mendukung hipotesis bahwa di beberapa bagian gereja, tanya jawab iman itu lebih mungkin terjadi daripada adanya formula baptisan yang baku. Ya, tanya jawab iman mungkin telah menggantikan formula baptisan pada abad pertama gereja. Sehingga gereja abad pertama itu tidak fokusnya pada formula baptisan, seolah-olah formula itu adalah sebuah mantra yang dimana ketika diucapkan maka itu akan menyelamatkan. Mereka berkutat, bergumul soal credo, pengakuan iman yang benar. Karena mereka belum memiliki Alkitab yang utuh seperti yang kita miliki sekarang. Jadi mereka dalam penginjilan mereka berkutat soal credo, bukan soal formula. Dia mendasarkan hipotesis ini, maksudnya adalah Dom de Punit. Dia mendasarkan hipotesis ini pada ketiadaan formula dalam ritual baptisan seperti yang terkandung dalam dokumen De Sacramentis dari abad keempat. Itu nggak ada formula baptisan yang eksplisit nampak dalam dokumen itu. Dalam ordonansi gereja Mesir dan Ethiopia, Meriam Arab dari Hippolytus, perjanjian Tuhan kita dan seterusnya, ya. Bahwa banyak pernyataan Bapak Gereja yang berbicara tentang baptisan dengan credo, simbolo baptizari. Jadi baptisan dengan credo ini yang lebih utama dibanding baptisan dalam formula. Jadi mereka dibaptis dengan credo yang benar, yaitu Tritunggal, Trinitarian. Tetapi soal formula itu bervariasi, ya. Jadi bapak-bapak gereja itu berbicara soal baptisan dengan credo, tentang tanya jawab iman sebagaimana diperintahkan oleh Kristus dalam Matius 28, itu dijadikan seperti sebuah katekismus gitu ya, untuk menjadi bahan tanya jawab iman sebelum calon itu ditenggelamkan, dibaptis, dicelup. Dan tentang menentukan keabsahan baptisan sesat atau baptisan yang keabsahannya diragukan untuk alasan tertentu, ya, oleh ortodoksi Trinitas dari credo yang telah dianut. Dalam pandangan ini, The Punit diikuti oleh M.J. Metzger. Akan tetapi penulis ini melangkah lebih jauh ketika dia mengatakan bahwa hingga saat ini, perhatikan, para penulis dogmatis telah menghimbau tanpa alasan. Ya, jadi orang-orang yang membela Trinity Only sebagai formula baptisan itu menghimbau tanpa alasan untuk semua teks gereja mula-mula yang menyebutkan baptisan atas nama Trinitas sebagai bukti eksistensi formula baptisan pada masa awal itu. Mereka menjadikan keberadaan dokumen-dokumen itu sebagai bukti eksistensi formula, dan itu dianggap sebagai himbauan tanpa alasan. Argumen yang sama diambil
kembali oleh Wilhelm Tossetti yang merujuk pada Apology of Justinus Martin chapter 16, kemudian Tertullian dalam De Baptismo chapter 13 dan dokumen-dokumen Bapak Gereja lainnya, dan menyimpulkan dalam istilah yang lebih luas daripada pendahulunya bahwa, perhatikan, formula baptisan trinitaris dalam pengertian kita yang sekarang only, Trinity only, formula Trinity only, itu tidak dikenal oleh gereja kuno. Ya, tidak dikenal oleh gereja kuno. Gereja mula-mula merasa bahwa tidak ada kontradiksi antara perintah Yesus untuk membaptis dalam Tritunggal dan praktiknya membaptis dalam nama Yesus, karena yang terakhir menyiratkan yang pertama. Di sini kita seolah-olah menjadi lebih terang lagi dan lebih jujur dalam membaca adanya dua perbedaan formula dalam Matius 28 dan formula-formula dalam Kisah Rasul dalam 4 alamat tadi, di mana semuanya adalah baptisan dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan Matius baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan bagi gereja mula-mula, formula itu tidak penting, tidak lebih penting dari kredo. Karena mereka fokus pada kredo dan mereka tahu bahwa Tritunggal itu adalah satu batasan dalam menentukan apakah baptisan ini sah atau tidak, yaitu dengan mengakui Trinitas atau Tritunggal. Ya, dan ini agak menarik. Antara perintah Yesus untuk membaptis dalam Tritunggal dan praktiknya dalam Kisah Para Rasul yang orang-orang itu membaptis dalam nama Yesus itu tidak kontradiksi, karena membaptis dalam nama Yesus itu menyiratkan membaptis dalam nama Tritunggal. Coba saudara, kira-kira saudara tahu enggak saya mau giring saudara kemana? Baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyiratkan baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, saya baca lagi. Penghilangan formula pembaptisan dalam buku-buku liturgi dan dalam tulisan-tulisan para bapak gereja dan ungkapan-ungkapan seperti simbolo baptisare merupakan rantai bukti lain yang menjadi dasar hipotesis penyelenggaraan baptisan bukan by formula, ya, tapi by credo, by creed, by the creed, melalui credo atau interogasi, tanya jawab gitu ya, iman. Jika serangkaian bukti ini berlaku, tidak diragukan lagi bahwa di satu sisi baptisan dilaksanakan melalui formula di banyak bagian kekristenan, dan di sisi lain bahwa formula tidak digunakan di tempat lain, bahkan tidak oleh Agustinus. Jadi begini saudara, di gereja purba ada kelompok yang menggunakan formula, menekankan formula, ada yang tidak menggunakan formula. Tetapi semua kedua kelompok yang berbeda ini sama dalam hal kredo tentang Tritunggal, ya. Nah, saya ingin saudara membaca tulisannya Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae 3Q66 artikel 6. Ya, di situ ini penting saudara. Coba lihat, ada tiga isu yang diangkat dalam tulisan ini, dan bagaimana kita melihat Thomas Aquinas atau orang-orang purba menanggapinya. Coba lihat ya, objek pertama. Ini objek pertama. Tampaknya baptisan dapat diberikan dalam nama Kristus. Ini tahun berapa, saudara? Ini tahun 1000, tahun 800, kemudian tahun 500, tahun 400. Ini dikutip atau dibahas dalam Summa Theologiae oleh Thomas Aquinas. Tampaknya baptisan dapat diberikan dalam nama Kristus karena sama seperti ada satu iman, demikian juga ada satu baptisan, tetapi dikisahkan bahwa dalam nama Yesus Kristus mereka dibaptis, baik pria maupun wanita. Oleh karena itu sekarang juga pembaptisan dapat diberikan dalam nama Kristus. Kemudian ditanggapi ya jawaban oleh objek pertama ini begini, adalah melalui wahyu khusus dari Kristus, ad primum ergo descendum quod ex speciali Christi, bahwa di gereja mula-mula
para rasul dibaptis dalam nama Kristus, agar nama Kristus yang dibenci oleh orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dapat menjadi objek pemujaan, agar Roh Kudus diberikan dalam nama pembaptisan atas permintaan nama. Ini tulisannya Thomas Aquinas, ini tulisannya doktor teologi yang dikenal dalam gereja Katolik, yang terkenal di gereja gereja di abad pertengahan. Dan ini juga mengangkat, tulisan ini mengangkat isu-isu formula baptisan dalam gereja purba tahun 400, 600 sampai 800-an. Ini objek kedua. Ya, ini mengangkat isu di tahun 400 sampai 800-an. Selanjutnya, Ambrosius berkata, jadi dia merujuk pada Ambrosius, jika Anda menyebut Kristus, Anda menunjuk baik Bapa yang dengannya dia diurapi dan anak itu sendiri yang diurapi dan Roh Kudus yang dengannya dia diurapi. Tetapi pembaptisan dapat diberikan atas nama Tritunggal, karena itu juga dalam nama Kristus. Saya ulangi. Tetapi pembaptisan dapat diberikan atas nama Tritunggal, karena itu juga dalam nama Kristus. Ini isu yang sudah lama, sebelum W.H. Ofler muncul, sebelum gerakan Pantekosta muncul. Ini adalah isu yang sudah sejak dulu, bahwa fakta tidak ada formula baptisan yang baku, sampai akhirnya kemudian semakin dikristalkan, dibakukan, seperti sekarang ini, only Trinity. Apa jawaban terhadap objek yang kedua oleh Thomas ini? Di sini Ambrosius memberikan alasan mengapa pengecualian dapat tanpa inkonsisten. Jadi begini saudara, maksudnya, kenapa kok ada pengecualian dibaptis dalam nama Yesus, kok bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Itu diizinkan oleh gereja primitif atau gereja purba. Karena apa alasannya? Karena seluruh Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus tersirat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini orang Pantekosta yang bilang, saudara? Apakah ini W.H. Ofler yang bilang? Ini adalah dalam Summa Theologiae. Ya. Kenapa? Ini kan objek kedua, ini kan isu yang diangkat, kemudian dijawab atau dibahas dalam jawaban objek yang kedua. Et secundum discendum quod Ambrosius assignat rationem quare convenienter dan sebagainya. Di situ disebutkan bahwa kenapa kok ada yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi ada juga yang membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena seluruh Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus tersirat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, bentuk yang ditentukan oleh Kristus dalam Injil diamati dalam integritasnya, setidaknya secara implisit. Ya, jadi begini ya. Kan bentuk yang ditentukan oleh Kristus itu yang dimaksud adalah dalam Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu ditentukan oleh Kristus dalam Injil. Itu diamati dalam integritasnya, setidaknya secara implisit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu saudara maksudnya. Ya. Objek yang ketiga. Selanjutnya, post Nikola I, isu yang ketiga diangkat lagi. Menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh orang-orang Bulgaria, berkata, mereka yang telah dibaptis atas nama Tritunggal atau hanya dalam nama Kristus. Berarti kan ini ada dua model pembaptisan. Berarti only Trinity, Trinity only itu bukan formula asli. Bukan formula pertama, bukan formula pertama, tapi sejak awal memang gereja ada yang membaptis dalam nama Tritunggal, ada yang membaptis dalam nama Kristus. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul. Ya. Tidak boleh dibaptis ulang. Jadi yang sudah dibaptis hanya dalam nama Kristus tidak boleh dibaptis ulang. Sama seperti yang sudah dibaptis dalam nama Tritunggal. Tetapi mereka akan dibaptis kembali jika mereka tidak dibaptis secara sah. Maksudnya sah ini apa? Credo. Jadi bukan formulanya. Jadi sekalipun formulanya itu Tritunggal, tapi kalau kredonya dia itu Sabellianisme,
itu tidak sah. Meskipun formulanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kredonya itu Tritunggal yang diakui oleh gereja purba, itu sah. Seperti itu ya. Karena itu pembaptisan dapat dirayakan, dilakukan dalam nama Kristus dengan menggunakan bentuk ini. Aku membaptis engkau dalam nama Kristus. Kemudian dijawab ya, dalam Summa Theologianya dijawab begini. Paus Nikolas menegaskan kata-katanya dengan mengutip dua otoritas yang diberikan dalam keberatan sebelumnya. Karenanya jawaban untuk ini jelas dari dua solusi yang diberikan di atas. Jadi sama dengan jawaban objek 1 dan objek 2 tadi. Ya. Di sini sudah sangat jelas bahwa nama Tuhan Yesus Kristus itu menyiratkan secara implisit nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini bukan oneness, ini bukan sabelianisme. Ini hanya persoalan formula dan juga kredo. Ya. Ini penjelasan pendekatan yang terakhir, penjelasan dengan pendekatan kontekstual. Argumen saya yang kelima, formula baptisan adalah sesuatu yang dirumuskan secara baku beberapa saat kemudian. Itu pun karena kebutuhan kontekstual. Ya. Jadi formula baptisan Trinity only dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu sesuatu yang dirumuskan secara baku itu baru beberapa rentang waktu kemudian. Itu pun dibentuk karena kebutuhan kontekstual. Polemik teologis pada waktu itu ya. Saya kutip pernyataannya De Kingadas. Loh, sekalipun saya beberapa tidak suka dengan tidak setuju, tidak sependapat dengan pernyataannya De Kingadas, tapi namanya ilmu itu kan harus objektif, saudara ya. Jadi ada yang setuju, ada yang setuju tidak setuju itu tidak bergantung pada orangnya, tapi pada pendapatnya. De Kingadas, konteks menentukan untuk kita memahami soal perkembangan kemunculan doktrin Tritunggal. Ini juga kita bisa pakai dalam membahas soal formula. Konteks menentukan untuk kita memahami soal perkembangan kemunculan formula. Itu konteks sangat penting untuk kita pahami. Teologi tidak muncul dalam ruang hampa. Sekali lagi saya juga katakan kepada saudara yang menganggap formula baptisan kami sebagai oneness. Formula baptisan kami muncul bukan dalam ruang hampa. Ada situasi-situasi yang mendorong, situasi kehidupan atau konflik teologis yang mendorong adanya rumusan itu muncul. Jadi ini bukan, kami percaya oneness, kami percaya Allah itu satu pribadi dan 3 peran, maka ayo kita bikin formula dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah seperti itu? Kan lucu, saudara ya. Teologi itu tidak muncul dalam ruang hampa. Saya kutip tulisannya Dr. Elia Tambunan. Ya, maaf ya Pak Dr. Eli, ini saya pakai foto yang sangat romantis karena dia menulis dalam konteks kasmaran. Wah, dia sedang kasmaran dengan sejarah GPDI dan dia menulis dalam tulisannya itu ya, pembelaan-pembelaan doktrinal, salah satunya pembelaan tentang formula baptisan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Dia jatuh cinta, makanya saya pakai foto ini ya. Dia jatuh cinta dengan sejarah gerejanya sendiri, GPDI. Begini tulisannya Pak Dr. Elia Tambunan. Ketika ada konflik teologis hebat di antara, ini saya parafrase beberapa ya, maaf ya Pak Doktor, saya parafrase supaya sesuai, maksudnya bisa diringkas begitu. Karena kalau dipotong tanpa diparafrase itu nanti jatuhnya susah dipahami. Ketika ada konflik teologis hebat di antara anggota dan pengurus organisasi The Assemblies of God, ya, itu adalah organisasi gereja Pantekosta, di mana gereja itu pada waktu itu terbelah menjadi 2 kubu. Dalam tubuh gereja itu ada kubu oneness, ada kubu trinitarian. Ini konteksnya, perhatikan saudara ya. Dalam The Third General Council pada Oktober 1915 di Hot Springs, Arkansas, William Henry Ofler turut berkontribusi dalam memberikan jalan tengah, middle way. Jadi W.H. Ofler yang adalah penggagas formula baptisan yang pada akhirnya diwariskan ke GPDI and the gang, dia membuat formula baptisan hybrid dalam konteks
memberikan jalan tengah. Dia seorang penganut Trinitarian yang dibaptis oleh Oneness, begitu loh saudara. Tapi dia tidak sepakat dengan Oneness. Kita lihat tulisan-tulisannya kan tadi. Dia tidak sepakat. Itu sebabnya David A. Reed ya dalam bukunya Profesor Pastoral Theology and Research di Wycliffe College University of Toronto menuliskan bahwa perhatikan, mediasi yang dilakukan oleh Ofler itu upaya paling kreatif dan menjadi alternatif dalam melerai konflik. Memiliki daya tahan lama, timbul dari hasil pemahaman teologi yang berkembang dan lebih luar biasa. Saat Ofler menggagas baptisan air secara selam dengan formula dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjembatani perkelahian dan perpecahan hebat dalam gerakan keagamaan Kristen baru di Amerika. Jadi begini ya, dikala saat ini gencar terjadi perpecahan gereja, sinode A sekelompoknya keluar, kemudian membentuk sinode baru, kemudian sinode pecah lagi, sinode baru muncul, sinode baru muncul. GPDI justru, atau lebih tepatnya W.A. Ofler, bapak dari GPDI, justru melakukan sebuah rekonsiliasi teologis. Di saat yang lain mengadakan perpecahan teologis, W.H. Ofler melakukan rekonsiliasi teologis, pendamaian teologis, sekalipun dia ada di pihak Trinitarian. Ini sesuatu yang wow, saudara ya. Ini sesuatu yang wow menurut saya. Dan inilah konteks kemunculan formula Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Argumen yang keenam, kata yaitu dalam formula dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu menyatakan kepenuhan Allah, penyataan Allah dalam Kristus, dan ketidakterpisahan Allah Tritunggal, baik dalam rencana, kasih, dan karyanya. Bukankah ini sangat Trinitarian? Coba kita lihat. Yang sering disalahpahami dalam formula baptisan kami adalah ketika mereka memahami formula kami dengan pemahaman yang kotak nomor huruf A itu. Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu juga adalah Roh Kudus. Nah, ini keliru, saudara ya, perlu diluruskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu menyatakan kepenuhan Allah dalam diri Kristus yang nampak. Saya kutipkan tulisannya W.H. Ofler. Tuhan dalam Alkitab itu terlihat dan tidak terlihat. Visible and invisible. Dengan manifestasi wujudnya yang terlihat, ya, dengan Kristus, kami sangat mengenalnya karena semuanya dinyatakan dalam Yesus Kristus. Semuanya. Kesalahpahaman datang bukan dari manifestasi ketuhanan yang terlihat, tetapi karena fakta bahwa dalam kepenuhan tubuh ketuhanan ada dua entitas yang tak terlihat, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Apa yang dimaksud W.H. Ofler ini? Bahwa dalam diri Yesus itu ada Bapa dan ada Roh Kudus. Dan dalam pengertian yang sama, dalam diri Bapa itu ada Yesus dan ada Roh Kudus. Dalam pengertian yang sama, dalam Roh Kudus itu ada Bapa dan ada Yesus. Jadi kami meyakini Tritunggal beroperasi tidak secara terpisah. Ketika menciptakan langit dan bumi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Ketika menebus, menyelamatkan manusia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu bekerja secara bersama-sama. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi beroperasi secara bersamaan dalam kesatuan oneness karya, dalam oneness ministry, dan dalam penyertaan untuk orang-orang kudus sampai akhir zaman. Itu bukan hanya Roh Kudus saja. Jadi Roh Kudus itu di dalamnya juga ada Bapa dan ada Putra. Mereka tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Bukankah ini definisi yang sangat Trinitarian, saudara? Kok bisa-bisanya kami dituduh sebagai oneness atau unitarian hanya dari formula yang tidak dipelajari dengan lebih mendalam? Saya kutipkan Ambrosius, tulisannya Ambrosius, yang sama dengan keyakinannya W.H. Ofler.
dalam bagian ketiga nomor 44, ya, Ambrosius menulis begini. Dia adalah bapak gereja yang terkenal, bapak gereja Latin, dan dia menulis, dia hidup sudah lama, saudara. Dia sudah dulu Kristenan mula-mula, saya lupa tahunnya. Sekarang mari kita renungkan apakah seperti kita membaca bahwa sakramen baptisan penuh dalam nama Kristus, demikian juga ketika hanya Roh Kudus yang disebutkan. Tidak ada yang kurang dari kepenuhan misteri itu. Nah, coba kita lihat. Mari kita ikuti argumen bahwa dia yang mengatakan satu telah menandakan Trinitas. Maksudnya apa? Begini. Jika Anda mengatakan Kristus, Anda juga menunjuk Allah Bapa yang melaluinya Putra diurapi, dan dia sendiri yang diurapi Putra dan Roh Kudus yang dengannya dia diurapi. Karena ada tertulis dalam Kisah pasal 10 ayat 38. Dan jika Anda mengatakan Bapa, Anda telah menunjukkan Putranya dan Roh dari mulutnya. Jika terlebih lagi Anda juga memahami ini di dalam hati Anda. Dan jika Anda mengatakan Roh, Anda juga menamai Allah Bapa yang darinya Roh berasal, dan Putra karena Roh itu juga berasal dari Putra. Jadi Tuhan Yesus Kristus ketika diucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga sedang menyebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hanya menyebut Yesus secara bersamaan karena kita konsep kredonya adalah Tritunggal, dalam Kristus itu ada Bapa dan ada Roh Kudus. Kalau kita menyebut Bapa secara implisit di dalamnya ada Kristus dan ada Roh Kudus. Kalau kita menyebut Roh Kudus, kan kita sering diolok-olok, oh gereja Pantekosta itu terlalu sering membahas soal Roh Kudus. Padahal kami punya doktrin Tritunggal yang berkata bahwa ketika kami berkata Roh Kudus dan Roh Kudus saja, maka secara bersamaan di dalam iman kami terhadap Roh Kudus itu kami meyakini ada Bapa yang bekerja di dalamnya, ada Yesus yang juga bekerja di dalamnya. Tidak dipisah-pisah, tidak Roh Kudus sendiri, Yesus sendiri, Bapa sendiri. Tidak seperti itu, ya. Di mana otoritas dapat digabungkan dengan akal, kitab suci menunjukkan bahwa kita juga berhak dibaptis dalam Roh. Ada satu pekerjaan karena ada satu misteri, ada satu baptisan karena ada satu kematian bagi dunia, ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Formula amanat agung, saya kutip James V. Brownson dalam bukunya The Promise of Baptism. Formula amanat agung hanya memperluas apa yang tersirat dalam formula dalam nama Yesus. Formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu memperluas apa yang tersirat, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sedang memohon kehadiran dan tindakan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bukan Oneness, kami bukan Unitarian, kami bukan Sabelian. Ayolah kita berdamai. Ya, yang terakhir, akhirnya sepatah kata harus dikatakan tentang perbedaan antara dalam nama Yesus dan dalam nama Tritunggal. Perhatikan. Baptisan dalam nama Yesus adalah formula yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Ini merupakan praktik Kristen paling awal. Akan tetapi, kata-kata dari amanat agung, Matius 28 ayat 19, dengan rujukan trinitasnya yang lengkap, dengan cepat menjadi standar untuk baptisan di gereja mula-mula. Jadi mereka di gereja mula-mula dulu adalah membaptis dalam nama Tuhan Yesus, kemudian formula dalam Matius 28 itu kemudian menjadi standar, ya, yang cepat. Alasannya apa? Karena rujukan trinitarian yang penuh membuat eksplisit apa yang sudah tersirat oleh baptisan dalam nama Yesus. Jadi baptisan dalam nama Yesus itu menyiratkan baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu bahwa Yesus dipanggil sebagai manifestasi Allah. Jadi dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa Yesus adalah manifestasi dari kepenuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus.
Itu arti dari kata yaitu. Jangan diartikan bahwa kata yaitu berarti Bapa adalah Yesus, Putra adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Tidak seperti itu. Ya, kesimpulannya yang pertama, premis pertama, konsep Tritunggal dari Oneness itu dinyatakan bidat sejak semula. Premis kedua, GPDI and the Gang terbukti tidak identik dengan Oneness dalam formula baptis dan penjelasan Tritunggal. Konklusinya, GPDI and the Gang bukan bidat atau non-trinitarian. Sebaliknya, GPDI and the Gang adalah gereja yang sehat, gereja yang benar, dan gereja yang trinitarian. Kesimpulan lainnya, tidak ada formula asli. Tidak ada yang berhak mengatakan, oh formula dalam nama Yesus itu yang asli. Atau oh enggak, formula baptisan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus itu yang asli. Tidak ada. Karena gereja mula-mula itu enggak ngurus soal formula. Gereja mula-mula, gereja purba itu enggak ngurus soal formula. Ngurusnya soal kredo, pengakuan iman itu yang penting karena itu pergumulan kontekstual mereka. Karena itu pergumulan teologis mereka. Baru setelahnya dirasa perlu dibutuhkan formula yang baku. Maka ditetapkan formula baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sah pakai formula dalam nama Yesus. Apalagi dengan formula trinitarian. Ya, jadi sah membaptis dengan formula dalam nama Yesus, apalagi hybrid dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah formula yang sah. Karena sah tidaknya itu ditentukan oleh kredo. Ya, formula baptisan itu bukan kata-kata mantra di mana semua keselamatan kita terhisap di dalam mantra itu. Perhatikan sekali lagi. Dan bukan suatu masalah jika pakai kata yaitu. Selama kredo Tritunggalnya benar. Jadi saudara mau pakai kata yaitu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kredo Tritunggalnya benar itu tidak masalah. Tapi kalau kredo Tritunggalnya salah itu bermasalah. Ya, jadi itu yang menjadi argumen pembelaan kami terhadap formula baptisan hybrid yang diterapkan oleh GPDI, GPPS, GBI, GMS dan GSPDI, Betani dan sebagainya. Untuk saudara-saudaraku di luar ini, jangan keracunan formula dalam pengertian Anda over Trinity only, over Jesus only. Ya, fokus kita bukan di formulanya, fokus kita di kredonya, pengakuan imannya. Dan selama pengakuan iman itu diakomodir dengan formula yang dapat dijelaskan secara rasional, historical, teologikal, maka itu bukan masalah. Ya, jadi jangan keracunan formula. Sekali lagi, kiranya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus menyertai